Dia nggak tahu yang emang seperti sunnah nih yang kayak gimana, dia nggak tahu mau dikata apa. Iya nggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalannya. Dengannya Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsan amala, yang paling baik amalannya. Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, mentafsirkan ahsanu amalan. Yani supaya diuji oleh Allah kan, kelihatan siapa yang paling ahsan amal. Apa nih ahsan amal? Ahsan amal, Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amalan artinya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan paling tepat. Paling ikhlas dan paling tepat. Waqal. Beliau rahimahullah kemudian berkata, ditanya, wa kaifa dzalika ya Abu Ali? Bagaimana maksudnya Abu Ali? Maksudnya paling ikhlas dan paling tepat nih. Maksudnya gimana? Beliau berkata, rahimahullah, innal amal idza kan khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan kita, kalaupun memang ikhlas lillahi ta'ala, tapi nggak tepat, nggak sesuai, ikhlas, tapi nggak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, nggak diterima. Awas, ikhlas harus ada yang mengiringi ya. Ittiba'. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan, lam yuqbal. Dan sebaliknya apabila sebuah amalan, shawab, benar dia, sesuai dengan sunnah Rasul, tapi nggak ikhlas dilakukannya, juga nggak diterima juga. Lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban. Nggak diterima sampai dia mesti ikhlas dan juga tepat. Dan yang khalis makana lillah. Yang ikhlas maksudnya agar amalan tersebut hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan as-shawab yang tepat makana ala sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa ikhlas adalah patokan diterima atau ditolaknya amalan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhlas barulah sesuai dengan sunnah. Awas, keikhlasan itu nggak ada uzur. Nggak sesuai sunnah bisa jadi ada uzur. Dia nggak tahu yang emang seperti sunnah nih yang kayak gimana, dia nggak tahu mau dikata apa. Iya nggak? Seseorang ikhlas dia beribadah lillahi ta'ala. Kakek nenek moyang kita dulu deh, kaum muslimin Indonesia. Yang begitu jauh dari sunnah dan emang belum kenal sunnah. Apa yang diperhitungkan ini? Yang penting niatnya aja ikhlas lillahi ta'ala. Yang menurut mereka, yang mereka tahu bahwasanya praktek beragama ya demikian. Semoga Allah kasih uzur. Padahal mah jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awas, dia ikhlas. Tapi dia nggak tahu yang sunnah, masih dapat uzur. Tapi orang udah nggak tahu dia yang sunnah. Terus ikhlasnya juga kagak, awas. Ikhlasnya mah nggak pakai uzur dong, awas. Ikhlas mah kudu. Paham nggak? Nggak ada uzur jahil ikhlas mah. Paham? Boleh nggak bilang, dia ria, iya soalnya dia kan nggak tahu kalau ikhlas mah lillahi ta'ala wajib. Nggak dapet bro, nggak asik. Kecuali bocah belum rushed, belum straight. Bocah, oke. Dia sholat karena apa? Karena takut cambuk kita. Dia ngaji karena apa? Karena takut kita sikat kalau enggak. Oke. Bocah. Tapi seorang yang dewasa melakukan amal di antara amal-amal saleh, gimana? Ikhlas, nggak ada uzur. Wajib dia ikhlas. Dia nggak sesuai dengan sunnah. Kalau berangkat dari kejahilan, dapat uzur. Tapi berangkat dari pembangkangan kepada sunnah, nah baru kena dosa. Nggak diterima. Sehingga dia ikhlas dan kemudian tepat. Ikhlas yakni yang hanya lillahi ta'ala, tepat yakni yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah rahmati para pendahulu kaum muslimin di negeri kita. Para kakek-kakek nenek moyang kita yang polos, ya, belum dapat ilmunya dan lain-lain, tapi mereka sebisa mungkin menjalankan nilai-nilai beragama sebatas apa yang mereka ketahui. Allah yarhamhum jami'an. Ya.